Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pakai caping dari Semarang, anyaman dari Ibu Rohani, pasang kuping biar terang. Ada siraman rohani, ayo kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma, amin. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut pembahasan surat Al-Baqarah ayat 259. Nah ini udah ada nih ya. Nah, sekarang pakai ini biar bisa nyimak. Jelas ya? Ya, baik Ustadz Adri bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat 259. Mic-nya mana mic? Belum disiapkan. Oh iya, Pak Yusron nyiapin ini deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnasi wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ya, jadi ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Di sini dikatakan au itu artinya atau, artinya masih terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau ayat sebelumnya menjelaskan tentang kekuasaan Allah, di ayat ini juga menjelaskan tentang kekuasaan Allah, di mana Allah menjelaskan di ayat sebelumnya kekuasaan Allah bisa melindungi Nabi Ibrahim dari perdebatan dengan
Namrud. Nah di ayat ini juga Allah ya menyampaikan kekuasaannya dengan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Jadi ini ada persamaannya, sama-sama memberikan kekuasaan, atau bisa juga ini setara ya, atau sebanding. Artinya apa? Kekuasaan Allah ya itu melindungi Nabi Ibrahim itu sama dengan kekuasaan Allah ketika menghidupkan orang yang udah mati ya. Au di sini atau bisa juga sebagai pilihan ya. Pilihan apakah dia mau memilih beriman kepada Allah ya seperti Nabi Ibrahim dan orang yang beriman ini nanti di ayat ini, atau seperti Namrud beriman kepada Togut ya. Jadi au ini luas nih ya. Bisa pilihan, bisa juga ini sambungan dari ayat sebelumnya, setara atau sebanding ya. Kallazi marra ya, seperti orang yang melewati ala qaryatin, di atas sebuah negeri atau sebuah kampung, qaryah ya. Nah kalau ada kata seperti ya, berarti orang ini bukan penduduk asli ya, seperti orang yang melewati suatu negeri ya, berarti orang ini adalah penduduk dari luar ya. Kalau orang yang penduduk asing nggak mungkin dikatakan seperti orang yang melewati atas suatu negeri ya. Berarti ini adalah orang yang dari luar ya, bukan penduduk asli ya. Nah ini orang ini tidak disebutkan sama Allah ya namanya, artinya tidak terlalu penting ya. Kalau Allah tidak menyebutkan namanya berarti tidak penting, tapi yang penting adalah pengajarannya. Jadi pengajarannya di sini ya yang harus kita perhatikan. Nama jadi nggak penting karena Allah juga tidak menyampaikan, tapi ada mufasir ya itu juga menafsirkan ya nama orang tersebut ya, ada yang mengatakan sebagai Al-Hakim, orang yang bijaksana, yaitu Uzair. Ada juga yang menyebut Hidir ya, Nabi Uzair atau Nabi Hidir ya. Tapi di sini Allah tidak menyebutkan orang tersebut ya. Dia melewati suatu negeri kampung ya. Wahia hawiyatun ala urusiha, dan negeri itu sudah roboh bangunannya. Hawiyatun tuh bangunan roboh ala urusiha, di atas atapnya. Jadi kalau bangunan atapnya dulu yang rubuh, terus baru temboknya rubuh menimpa atapnya. Jadi bangunan ini rubuh di atas atapnya. Atapnya dulu rubuh, baru bangunannya udah hancur ya. Jadi negeri ini sudah berantakan lah, bangunannya udah hancur semua, seperti negeri mati ya. Kalau negeri mati berarti kan udah nggak ada pergerakan ya, udah nggak ada manusia, udah nggak ada binatang, udah nggak ada tumbuh-tumbuhan, makanya disebut negeri mati ya. Nah ini kejadian ini ya sebenarnya udah diingatkan oleh ulama. Jadi negeri ini disebut juga negeri Babylon ya, negeri Yerusalem ala Qaryatin ya, di atas satu negeri. Yang dimaksud adalah negeri Yerusalem, tapi Allah menyebutnya Qaryatin, satu negeri. Ini bentuk nakiroh. Nakiroh itu arti umum. Kalau makrifat pakai alif lam, al qaryah, tapi ini Qaryatin nakiroh, artinya bisa juga nanti berlaku terhadap negeri-negeri yang lain ya. Jadi yang dimaksud negeri ini adalah negeri Yerusalem, tapi Allah menyebutnya Qaryatin pakai nakiro, artinya bisa juga berlaku kepada negeri-negeri yang lain ya. Nah di sini karena orang-orangnya berbuat jolim, berbuat maksiat, maka Allah menghukumnya. Sebenarnya ulama sudah mengingatkan bahwa ini nanti akan ada orang yang menyerang atau menjajah, yaitu Raja
Bukhtanasar. Itu dari Babilonia. Dulu Babilonia itu ketika dipegang sama Bukhtanasar, negara adidaya, negara yang paling kuat dan ditakuti. Cuman ulama ini mengingatkan, malah diketawain, bahkan dianggap sebagai orang gila ya. Nah begitu udah diserang, dijajah baru deh ya. Di Indonesia juga gitu, udah diingetin nih, hati-hati nih, nanti ada penjajahan, mulai dari aset, wilayah dikuasain, nanti khawatir dikuasain yang lainnya gitu. Ya, dulu juga Indonesia ya, itu sebelum dijajah Belanda udah diingatin sama ulama bahwa nanti Belanda ini akan menjajah kita. Ya, cuman nggak dianggap ya. Nah begitu udah dijajah baru menyesal yang ada ya. Nah jadi ulama-ulama ini sebenarnya udah mengingatkan ya, hati-hati, nanti ini akan ada terjadi penjajahan. Begitu juga ya, Yerusalem udah diingatkan oleh ulama, diutus seorang nabi untuk mengingatkan, tapi malah diketawain. Nabi ini Nabi Armain ya, jadi nggak disebut nama nabinya, tapi ulama atau mufasir berusaha menafsirkan namanya Nabi Armain. Dia mengingatkan bahwa nanti akan ada penjajahan dari Babilonia yang bernama rajanya Bukhtanasar, tapi malah diketawain, malah dianggap Nabi Armain ini sebagai nabi yang gila. Nah begitu udah dijajah baru dia nyesel ya. Makanya jangan sampai ya kita menyesal kalau udah diingetin, ya udah kita hati-hati, waspada ya, jangan dianggap sepele ya. Ini semua udah dikuasain, aset-aset wilayah, hati-hati nih. Nah itu harus hati-hati ya. Itu satu peringatan, karena ulama ini juga naluri atau feelingnya kuat juga ini ya. Wahya hawiyatun ala urusiha, dan negeri ini bangunannya udah hancur roboh ya. Jadi seperti negeri yang udah mati, tidak ada pergerakan sama sekali, bahkan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak ada yang hidup di situ. Qala, lalu berkata nih orang yang beriman ini ya, orang yang Allah nggak sebutin, ana yuhyi hajihillah ya, bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri ba'da mautiha ya, yang sudah mati ini, sesudah matinya. Orang ini adalah orang beriman. Kenapa orang beriman? Karena dia menyebutkan nama Allah, ana yuhyi hajihillah, bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri ini ba'da mautiha, sesudah matinya. Jadi orang ini disebut orang yang beriman karena dia menyebut nama Allah, bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri ini sesudah matinya. Maksudnya sudah hancur, udah nggak ada apa-apa gitu ya. Ya jadi orang ini orang beriman, tapi bukan berarti dia ragu dengan kekuasaan Allah. Dia bertanya bahwa bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri yang sudah mati, bukan dia nggak percaya sama Allah. Ya, bukan dia ragu sama Allah, tapi ini untuk apa ya, mati ya, untuk menenangkan hatinya ya. Jadi kalau misalkan dia bertanya bagaimana Allah bisa menghidupkan sesudah mati, bukan dia ragu, tapi untuk menenangkan hatinya. Kayak misalkan nih contoh, ada seorang pelukis ya, kita tahu nih bahwa dia lukisannya bagus, banyak di galeri itu lukisan-lukisannya. Nah kita lihat pemandangan lukisannya indah banget ya. Lalu kita bertanya bagaimana Allah bisa menghidupkan atau bisa bagaimana dia bisa melukis pemandangan ini, meskipun kita tahu ya, dan kita yakin bahwa yang melukis itu dia pelukisnya, tapi kita bertanya bagaimana ya caranya dia melukis bisa seindah ini ya. Nah, ini kalau bisa melihat langsung dia melukis itu akan lebih puas gitu, lebih senang melihatnya gitu. Meskipun dia tahu bahwa itu yang melukis adalah si pelukis itu, tapi dengan dia bisa melihat langsung ya,
Nah itu akan lebih puas hatinya, lebih tenang gitu ya, seperti itulah ya. Artinya orang yang beriman ini bukan dia nggak percaya, dia bertanya bagaimana ya Allah bisa menghidupkan negeri yang udah mati ini ya, tapi dia ingin membuktikan bahwa dia ingin ada ketenangan hati gitu ya. Sama seperti misalkan orang bersedekah, itu kan dijamin sama Allah bahwa kalau bersedekah akan dilipat gandakan ya. Nah itu coba ketika kita sedekah, lihat 10 hari berikutnya dah ya, itu pasti ada sesuatu hal yang tidak disangka-sangka, kita tunggu itu. Pasti nanti ada sesuatu yang Allah berikan yang tidak disangka-sangka ya. Nah itulah yang kita pengen lihat seperti apa, itu ada kepuasan gitu ya. Ya kayak maaf nih ya, kayak dulu pernah anak saya nggak lulus tuh masuk ITB, terus dia ikut tes lagi SNBT. Nah, alhamdulillah saya dapat rezeki, saya sedekahin tuh ya lumayan ya. Terus hari Kamis, hari Sabtunya ada pengumuman, anak saya bilang, Bi, AA diterima di UI gitu. Ah yang benar, coba lihat, ntar salah lagi lihat. Iya benar gitu, coba lihat dulu. Begitu dilihat benar. Nah itu artinya Allah membalas yang tidak disangka-sangka. Bisa juga tidak dalam bentuk materi atau uang gitu, bisa juga dalam bentuk yang lain gitu. Nah itu yang kita jadi puas gitu setelah melihatnya, menunggu-nunggu ya. Kayak Nabi Ibrahim juga gitu pernah ya. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ya Allah bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Lalu kata Allah, apakah engkau ragu dengan kekuasaanku? Kata Nabi Ibrahim apa? Aku tidak ragu ya Allah, cuman untuk ketenangan hati. Maka Allah perintahkan, coba kamu ambil burung tuh, kamu belah 4 ya. Lalu masing-masing bagian taruh di gunung yang sini, gunung sana, gunung sini ya. 4 bagian ditaruh di gunung. Lalu Allah perintahkan, coba kamu panggil burung itu. Ketika dipanggil, burung itu langsung menyatu dan hidup kembali ya. Nah itu ada ketenangan, kepuasan. Nah orang beriman ini juga bukannya dia ragu ya, tapi dia ingin tahu gimana ininya. Makanya Allah buktikan ya. Fa ammatahullah, maka Allah mematikan mi'ata amin ya, selama 100 tahun. Suma ba'asah, kemudian dibangkitkan ya. Nah lalu yang jadi pertanyaan, kenapa Allah mematikan selama 100 tahun? Karena kalau udah 100 tahun itu menghidupkannya lagi sulit ya. Kalau misalkan pagi dimatiin, sore dihidupin itu lebih mudah ya, kayak orang tidur kan, ruhnya diambil ya. Nah di sini fa'amatahu, dimatikannya, maka ruhnya diambil sama Allah. Namanya dimatikan kan ruhnya diambil ya. Nah itu selama 100 tahun. Artinya apa? Selama 100 tahun Allah mematikan ya, lalu bisa membangkitkan lagi. Artinya selama 1000 tahun pun Allah mudah ya. Artinya membangkitkan manusia yang udah mati ya, meskipun udah ribuan tahun, bagi Allah mudah ya. Ini Allah mematikan selama 100 tahun kemudian dihidupkan lagi, itu bagi Allah mudah ya. Nah itu yang pertama. Lalu pelajaran yang didapat ya tadi, setelah dihancurkan, bahwa Allah juga sangat mudah untuk menghancurkan suatu negeri ya. Jadi kalau negeri itu banyak kejoliman, banyak orang yang berbuat maksiat ya, bagi Allah itu sangat mudah untuk menghancurkan negeri itu. Bisa juga dihancurkan dengan alam ya. Misalkan tsunami kayak Aceh itu ya, kasih tsunami hancur udah negerinya itu ya. Nah, bisa juga dengan penjajahan terhadap orang yang negeri yang lebih kuat menjajah negeri yang lemah ya. Contohnya seperti Yerusalem ya, ketika dia berbuat jolim, berbuat maksiat, lalu negara Babilonia menjajah dan menghancurkan sampai hancur ya. Kemudian dibangkitkan lagi, dihidupkan ya.
fa amatahullah mi'ata amin, ya kemudian Allah mematikan 100 tahun. Lalu kenapa Allah juga mematikannya selama 100 tahun? Karena dalam kurun 100 tahun itu ya, itu negeri itu bisa kembali hidup lagi. Jadi 70 tahun negeri itu bisa dibangun kembali dan penduduknya udah banyak. 30 tahun berikutnya negeri itu tambah ramai dan tambah maju ya. Nah ketika dia dibangkitkan, negeri itu udah ramai dan udah maju. Nah ini Allah ingin membuktikan kepada orang yang beriman ini ya, yang bertanya bagaimana ya Allah bisa menghidupkan negeri yang udah mati. Makanya dimatiin sama Allah selama 100 tahun ya. Selama 70 tahun negeri itu dibangun dan penduduknya udah ramai. 30 tahun berikutnya lebih ramai dan lebih maju ya. Summa ba'asahu, kemudian Allah membangkitkan. Kenapa di sini ada perkataan Allah membangkitkan, bukan Allah menghidupkan? Harusnya kan kalau mematikan lawannya menghidupkan ya. Ya, di sini fa amatahu, Allah mematikan, lalu kemudian Allah membangkitkan, tapi tidak disebut menghidupkan. Karena kalau menghidupkan itu seperti orang yang menciptakan dari awal ya, dari yang tidak ada menjadi ada, itu menghidupkan. Tapi kalau membangkitkan sesuatu yang udah ada lalu dimatikan kemudian dihidupkan kembali, itu namanya membangkitkan. Kalau menghidupkan yang tidak ada lalu menjadi ada, itu menghidupkan. Makanya Allah pakai kata ba'asahu, kemudian dibangkitkan. Termasuk kita nanti dibangkitkan setelah mati ya. Fa'amatahullah ya. Jadi orang yang beriman ini bukannya nggak percaya kepada Allah, tapi dia ingin tahu gitu ya. Sebenarnya kita juga masih kurang kepercayaan kita terhadap kematian dan hari kebangkitan. Buktinya apa? Buktinya kita lebih memikirkan kehidupan dunia dibanding kematian. Artinya masih kurang ya kepercayaan kita terhadap kematian dan hari kebangkitan ya. Kalau orang yang benar-benar yakin dan percaya ya, itu dia kehidupannya hanya berpikir untuk kematian. Dia harus dunia dicari untuk akhirat. Semua yang dilakukan ada tujuannya aja untuk akhirat, dan dunia ini sebagai jembatan. Tapi kalau kita masih mikirkan dunia, berarti kita juga masih ragu sebenarnya dengan kematian dan kebangkitan. Lalu bertanya nih, ada seorang yang diutus. Jadi di sini ulama menafsirkan ada 3. Yang pertama yang bertanya Allah. Yang kedua Allah mengutus seorang nabi lalu bertanya kepada orang yang beriman ini. Yang ketiga Allah mengutus malaikat ya, lalu malaikat menjelma manusia lalu bertanya kepada orang ini. Qala kam labista, berapa lama kamu mati atau berapa lama kamu tinggal di sini ya. Nah, ini orang ini bertanya ya, Allah utus seorang nabi bertanya kepada orang yang beriman ini, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala, dia menjawab orang beriman ini, labistu yauman au ba'da yaum, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari ya. Dia menjawab 1 hari atau setengah hari. Jadi dia menyangkanya hanya 1 hari atau setengah hari. Artinya dia menjawab yauman au ba'da yaum, dia sendiri tidak tahu ya bahwa dia tuh udah berapa lama tinggal di sini. Kenapa? Karena dia jawabnya yauman au ba'da yaum, 1 hari atau setengah hari. Kalau dia tahu kan harusnya jawabnya saya tinggal di sini 1 hari gitu, atau saya tinggal di sini setengah hari. Tapi dia jawabnya saya tinggal di sini 1 hari atau setengah hari. Dia sendiri ragu ya, udah berapa lama. Dan Allah mematikannya pada waktu pagi hari, dia melihat matahari. Dan pada waktu menghidupkannya di waktu sore, dia melihat matahari lagi. Dia pikir masih hari yang sama gitu, hanya sehari atau setengah hari gitu. Padahal ini udah 100 tahun gitu ya. Nah bagi Allah itu sangat mudah ya, menjaga orang yang udah mati supaya nggak rusak jasadnya ya. Jadi bagi Allah sangat mudah. Kayak Ashabul Kahfi itu 309 tahun ya, tapi jasadnya nggak rusak dan tetap utuh. Itu bagi Allah sangat mudah ya, karena Allah
bisa menjaga dan bisa membiarkan. Nah, ini nanti di sini ya ada makanan dan minuman yang dijaga sama Allah dan ada juga binatang yang dibiarkan sama Allah, tidak dijaga ya. Lalu dikatakan, Pak, qala kam labista, qala labistu yauman au ba'da yaum. Lalu berkata qala ya. Nah, ini orang yang bertanya kepada orang beriman ini, dia mengatakan bal labista mi'ata amin ya. Tidak, kamu sebenarnya ini tinggal di sini udah 100 tahun. Panjur, maka lihatlah ila to'amika ya, kepada minumanmu, wasarobika dan minumanmu, lam yatasannah ya, tidak ada perubahan. Jadi orang yang bertanya kepada orang beriman ini, dia menjelaskan, kamu ini sebenarnya udah 100 tahun ya. Coba lihat panjur. Nah, ini panjur menggunakan mata ya, penglihatan dengan mata. Kan kemarin ada penglihatan dengan mata, dengan hati, dengan ilmu ya. Kalau kemarin ro'a ya ro'u itu melihat dengan kacamata ilmu, kalau ini melihat dengan mata lahir, mata langsung ya. Nazoro, dari kata nazoro yang juru. Nah, di sini panjur, maka lihatlah dengan matamu ila to'amika ya, kepada minumanmu, wasarobika dan makananmu dan minumanmu, lam yatasannah, tidak ada perubahan. Sebenarnya yatasannah ini tahun ya, tapi kenapa diterjemahkan sama ulama perubahan ya, karena perubahan itu biasanya menggunakan waktu ya. Misalkan wah udah berapa tahun yang ternyata terjadi perubahan, rambut udah memutih, uban ya udah banyak gitu ya. Biasanya orang menyebut perubahan itu dengan tahun juga ya. Wah, ternyata setelah 10 tahun banyak perubahan di sini ya. Ada banyak flyover segala yang tadinya nggak ada. Nah, itu biasanya pakai tahun. Makanya di sini lam yatasannah ya, dikatakan sudah tidak ada perubahan. Perubahan ini menggunakan waktu, kurun waktu. Jadi waktu ini adalah perubahan yang dimaksud ya. Misalkan setelah 5 tahun ternyata perubahannya luar biasa dahsyatnya. Nah, itu waktu, kurun waktu perubahan. Tapi di sini Allah ya menjaga makanan dan minumannya tidak berubah selama 100 tahun. Ada yang mengatakan ya, buahnya itu buah tin dan buah anggur. Itu tidak busuk dan tidak tua dan tidak asam. Ya, jadi tetap begitu selama 100 tahun. Minumannya juga nggak berubah. Minumannya ada yang mengatakan jus ya, itu nggak berubah. Jadi dari awal dia bawa sampai dia dimatikan selama 100 tahun itu nggak berubah ya. Artinya Allah ya mudah saja menjaga sesuatu ya yang Allah kehendaki ya. Sedangkan keledainya itu berubah, wanjur ilahi marika, dan lihatlah kepada keledai kamu ya. Jadi keledainya ini udah menjadi tulang belulang ya. Keledainya dibiarkan, harusnya kan kalau secara logika minuman makanan lebih cepat rusak ya, sehari 2 hari udah busuk udah ini, tapi ini justru dijaga sama Allah, tetap posisinya utuh seperti itu. Sedangkan keledai yang harusnya lebih tahan lama ini menjadi tulang belulang ya. Nah, itu Allah kalau mau berkehendak sangat mudah ya. Allah menjaga, melindungi, dan Allah juga membiarkan. Seperti orang yang mati syahid ya, itu Allah jaga jasadnya tidak dimakan bumi ya. Jadi biarpun udah ribuan tahun, orang yang mati syahid itu ketika digali kuburnya itu jasadnya masih utuh. Karena Allah jaga, Allah tidak biarkan bumi memakan jasadnya ya. Tapi kalau orang yang bukan mati syahid atau orang yang nggak beriman, Allah biarkan itu ya. Seminggu udah habis dimakan tuh jasadnya sama belatung sama cacing ya. Tapi kalau orang yang mati syahid itu dijaga. Jadi bagi Allah sangat mudah menjaga ya, seperti menjaga makanan dan minuman. Selama 100 tahun tetap utuh gitu, tapi keledainya malah jadi tulang belulang. Lalu dikatakan
walinaja'alaka ayatan, ini supaya kami menjadikan kamu sebagai tanda-tanda kebesaran lina sebagai manusia. Jadi Allah mematikan lalu menghidupkan, ya, ini sebagai tanda-tanda, ya, kekuasaan Allah, bahwa Allah itu sangat mudah untuk mematikan dan menghidupkan, ya, meskipun udah ribuan tahun, ya, itu sangat mudah membangkitkan. Contohnya siapa? Ini orang yang beriman ini, ketika dimatikan 100 tahun lalu Allah hidupkan, itu sangat mudah bagi Allah, sangat mudah, ya. Dan ini sebagai tanda-tanda kekuasaan bahwa nanti ada hari kebangkitan, ya. Dan bagi Allah sangat mudah untuk membangkitkan apa yang sudah mati, ya. Ini sebagai tanda-tanda kekuasaan, ya, ayatan linas bagi manusia. Wanjur ilal ijomi, ya, dan lihatlah ilal ijomi kepada tulang-tulang, kaifa nunsizuha, bagaimana kami menyusunnya, suma kemudian naksuha lahma, kemudian kami membalutnya dengan daging, ya. Jadi keledai itu, ada yang mengatakan ulama bahwa tulang-tulang yang dimaksud adalah tulang-tulang keledai. Ada juga yang mengatakan tulang-tulang orang yang udah mati, ya. Ada juga yang mengatakan tulang-tulang binatang yang lainnya. Tapi ya ini lebih kepada tulang keledai, ya, karena ini yang diceritakan keledai, ya. Bagaimana tulang-tulang itu, ya, disusun, nunsizuha suma naksuha, kemudian dibalut lahma dengan daging, ya. Jadi setelah orang yang beriman ini dihidupkan dari matinya, ya, lalu dia melihat air dan minum makanan dan minum masih utuh, lalu disuruh lihat, coba tuh, keledai yang waktu itu kamu bawa itu udah jadi tulang belulang. Maka sama Allah disatukan tulang itu melalui apa? Melalui angin, ya. Jadi angin itu meniup tulang-tulang, lalu tulang-tulang itu menyatu, akhirnya tersusun menjadi kerangka. Kerangka tulang-tulang, ya. Kalau di mana, di museum ada tuh kerangka fosil-fosil, ya. Disusun-susun. Kalau ini enggak, ya, kerangkanya ini kerangka yang Allah susun melalui angin, ya. Jadi tulang-tulang yang udah hancur berserakan melalui angin, tulang-tulang itu tersusun kembali menjadi kerangka keledai, ya. Lalu Allah balutkan dengan daging, ya, sehingga menjadi keledai, dan Allah tiupkan ruhnya. Nah, keledai itu hidup kembali. Jadi orang beriman ini melihat dua kejadian. Yang pertama, dia melihat dirinya yang tadinya mati, ya, dihidupkan kembali selama 100 tahun dia mati, ya. Dia merasakan baru sehari atau setengah hari, tapi ternyata dia udah 100 tahun dia dimatikan oleh Allah. Terus yang kedua, dia melihat langsung keledai yang tadinya tinggal tulang belulang, lalu sama Allah disusun kembali, ya, melalui angin dan dibalut oleh daging, ya. Lalu dilapisi dengan kulit dan ditiupkan kembali ruhnya, sehingga hidup kembali, ya. Maka dia berkata, qala a'lamu, ya, aku baru mengetahui annallaha, bahwa sungguhnya Allah atas segala sesuatu kulisain qadir, maha berkuasa, ya. Nah, jadi bagi Allah itu sangat mudah untuk menghancurkan satu negeri. Allah bisa utus alam atau negeri yang kuat, negara yang kuat, ya, untuk menjajah. Juga membangkitkan bagi Allah sangat mudah, ya. Ini satu pelajaran atau ibroh, ya. Itu bagi Allah, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi, ya. Termasuk ini membangkitkan orang yang udah mati selama 100 tahun, lalu Allah bangkitkan lagi, itu bagi Allah sangat mudah, ya. Malamata bayana, ya. Maka dia setelah melihat dengan jelas, dan ini adalah nyata, ya, orang-orang beriman ini, maka orang ini menyatakan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu berkuasa, ya.
Nah, jadi kekuasaan Allah ini ya meliputi segalanya. Makanya kita kalau berdoa boleh juga kita berdoa ya Qadir, ya Qadir, ya Qadir ya, yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Artinya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa mematikan dan menghidupkan, bisa memberi rezeki dan menghilangkan rezeki, bisa melakukan apa saja, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Ini udah selesai nih. Ya, jadi ya itu ya, kisah ini hikmahnya bahwa ya Allah ingin menjelaskan makna dari hidup dan mati, dan Allah ini maha berkuasa, sangat mudah untuk menghidupkan ya, meskipun orang yang udah mati selama 100 tahun bagi Allah itu sangat mudah untuk dihidupkan. Begitu juga Allah sangat mudah untuk mematikan atau menghancurkan suatu negeri ya. Saya rasa cukup nih, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi apa tadi, mi'ata amin ya, 100 tahun. Kalau di surah kan alfa sanah, tahunnya sanah gitu. Itu bedanya apa amin dengan sanah? Sama-sama tahun gitu. Apa kalau 100 dia amin, kalau 1000 sanah. Iya iya. Ya. Jadi tahun itu sanah artinya. Nah, kalau amin itu artinya laut sebenarnya ya. Jadi matahari itu sebenarnya berlayar di lautan di sana, di lautan angkasa ya. Jadi selama 1 tahun dia mengitari atau berlayar di angkasa ya. Nah, itu disebut amin ya. Amin itu artinya laut sebenarnya, tapi di sini disebut tahun karena di situ matahari beredar selama 1 tahun itu amin ya, selama dalam 12 bulan, makanya disebut amin selama 1 tahun gitu. Nah, kalau tahun sendiri artinya sanah. Nah, tapi kenapa sanah disebut perubahan? Yaitu karena waktu itulah yang menjadi perubahan ya. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, itulah bahasa Al-Quran luar biasa ya. Perubahan menggunakan sanah, padahal sanah sendiri artinya tahun. Begitu juga amin, artinya kan itu sebenarnya laut ya. Tapi kenapa disebut tahun di sini? Yaitu secara balago hanya ada di bahasa Arab. Kalau di bahasa yang lain nggak ada. Kalau tahun ya tahun. Kalau di bahasa Indonesia ya. Tapi di sini justru sanah ini diartikan bukan tahun tapi sebagai perubahan. Karena dengan bertambahnya tahun itu berubah, ada perubahan ya. Kayak misalkan nih contoh ya, 5 tahun yang lalu orang ini biasa saja. Setelah 5 tahun berikutnya ternyata orang ini bisa sukses. Nah, itu pakai waktu. Wah, ternyata 5 tahun terjadi perubahan yang luar biasa. 10 tahun yang lalu ya, orang ini belajar ngaji, rajin belajar. Setelah 10 tahun berikutnya ternyata dia udah mengajar ngaji. Nah, berarti ada kemajuan gitu ya. Dan di sini juga hikmahnya bahwa kita jangan putus asa ya. Artinya Allah sangat mudah menghidupkan dan mematikan. Allah juga sangat mudah untuk membangkitkan orang yang udah gagal. Misal dulu dia bangkrut ya, lalu dia mau bangkit dan dia berusaha, maka Allah mudahkan dengan usahanya itu dia menjadi sukses. Ya, itu bisa aja bagi Allah. Jadi yang dimaksud bangkit di sini bukan hanya dari kehidupan, bangkit dari keterpurukan bisa juga, bangkit dari kesulitan bisa juga, bangkit dari kesusahan bisa juga ya. Jadi ini hikmahnya bahwa kita jangan putus asa ya untuk bangkit dari
kesusahan atau keterpurukan. Kalau kita mau bangkit dan berusaha, insya Allah Allah juga sangat mudah baginya untuk membangkitkannya. Ya, jadi itu yang dimaksud sana dan amin ya Pak. Ya. Jadi sana yang sebenarnya tahun, tapi Allah menerjemahkannya justru di sini perubahan. Begitu juga amin, artinya laut tapi di sini dimaksudkan tahun. Ya. Saya ada dua, yang pertama usul, yang kedua pertanyaan. Yang pertama mengusulkan ini kalau kemarin terjemah, tapi ada kitab dapurnya itu 2 atau 3 kemudian ini bagaimana supaya kayak seperti itu. Jadi besoknya kita jagoin atau minggu depannya itu. Jadi kalau ada pertanyaan pas ini bisa cepat itu satu. Yang kedua ini memang di sini ayat ini memang harus dimaknai dengan keimanan yang tinggi. Kayak ini, kola bal labis kami akan tadi. Ini seakan-akan Allah melakukan dialog dengan orang itu loh, dialog ya. Dialog itu kayaknya kamu berapa tahun kamu membela. Artinya di sini tuh ayat ini ditakwilkan ini seperti apa? Apakah kayak seperti Allah waktu dengan Nabi Musa ada dialog, atau ini tadi lewat ada orang lain ya? Itu loh. Ya, ini apakah ini takwilnya seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik ya. Yang pertama usulannya agar sesuai antara perkata dengan terjemahannya. Bisa juga ya. Karena kemarin kan kita membahas ayat kursi aja 4 kali pertemuan. Nah itu yang akhirnya jadi kalah cepet sama perkata ya. Ya bisa aja. Jadi nanti mungkin kisah-kisahnya dikalahin dulu ya, biar cepet ini ngebalap gitu. Katanya sayang kisah-kisah ditinggalin. Ya bisa juga seperti itu ya. Ya. Soalnya Pak, seringkali bahwa tadabbur itu lebih cepat daripada kajian perkata itu. Ya. Itu kalau Bapak masuk rutin, kalau nggak masuk rutin ya jadi jauh. Kalau masuk rutin kalah Pak. Iya. Ya ditambah kemarin saya ada libur 2 kali ya ke Jogja gitu. Nemenin anak ya. Ya itu nanti insya Allah kebalap lagi lah ya. Ya nanti dibuat 2 ayat kalau perlu ya. Ya sebenarnya saya kenapa bahas satu ayat supaya lebih detail gitu ya. Kalau langsung 2 ayat nanti nggak maksimal gitu ya. Terus yang kedua ini yang bertanya siapa, Allah apa ini gitu. Nah ini para mufasir ya mengatakan dialognya ini yang pertama Allah, yang kedua Allah mengutus seorang nabi ya, yang ketiga Allah mengutus malaikat yang menjadi manusia. Tapi kalau secara mayoritas ya Allah mengutus seorang manusia ya nabi untuk bertanya kepada orang yang beriman tersebut ya. Kayak orang beriman tersebut juga hilafiyah, ada yang mengatakan bahwa ini adalah Uzair, ada yang mengatakan Hidir ya, hilafiyah ya. Nah, tapi ini tidak penting ya, karena Allah tidak menyebutkan. Yang penting adalah pengajarannya justru gitu, seperti itu ya. Jadi bisa juga ini manusia yang diutus yang bertanya, bukan Allah, seperti itu. Ada lagi? Nah, Pak Aan mau bertanya, kasih pinjem Pak Anto. Pak ini Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak menyimpang Ustaz. Tadi pagi itu saya terenyuh ya, oleh hadis yang dibacakan oleh Pak
Yasin. Ya. Ada surat-surat khusus seolah-olah ya dalam bagi saya dimunculkan atau ditampakkan oleh Allah tentang surat Yasin. Jadi ya, surat Yasin itu seperti bacaan yang agak hampir setengah hafal, separuh lebih ya. Nah, ini makna apa? Surat Yasin ini ditampakkan oleh Allah di surat-surat seperti khusus ini. Dan bagi kita, bagi saya lah, Yasin itu favorit sebetulnya itu. Ini makna seperti ini boleh diperdalam juga. Terima kasih. Aan Sukanda. Ya. Jadi banyak orang yang pada hafal surat Yasin ya. Kata Pak An bahkan udah setengahnya hafal ya. Karena memang dulu ya itu setiap malam Jumat itu seperti kayak bukan sunnah lagi, wajib kayaknya baca Yasin gitu di masjid, di musola, di rumah gitu ya. Setiap malam Jumatan bahkan orang menyebutnya yasinan gitu. Ayo kita yasinan yuk gitu. Ya, sehingga orang jadi banyak hafal ya. Nah, ya memang setiap Al-Qur'an itu ya itu ada khasiatnya. Bahkan setiap surat itu ada khasiatnya, termasuk surat Yasin ya. Itu berkhasiat ya. Bahkan satu ayat aja itu berkhasiat gitu ya. Nah, kayak seperti kemarin ayat kursi itu khasiatnya banyak gitu. Begitu juga surat Yasin ya. Jadi Allah ini menurunkan Al-Qur'an ini sebagai mukjizat ya. Nah, mukjizat itu kemarin kan saya udah jelasin. Mukjizat adalah sesuatu yang di luar dari kebiasaan ya, kebiasaan manusia ya. Misalkan api itu kan secara sunatullah panas, tapi ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, api itu jadi dingin ya. Itu contohnya ya, mukjizat. Laut sunatullahnya menyatu, tapi ketika Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa ya, dengan tongkatnya bisa membelah laut. Nah, itu kan di luar dari kebiasaan. Sunatullahnya menyatu tapi dengan dipukul ini terbelah. Nah, itu juga Al-Qur'an, ini mukjizat ya. Jadi di luar kebiasaan ya. Dan Al-Qur'an ini bisa menyelesaikan segala masalah, bisa menyembuhkan penyakit ya. Pernah kan saya ceritakan ketika ada orang punya masalah ya berat, bahkan dia pengen bunuh diri ya. Pernah kan saya ceritain dulu ya, karena anaknya yang kecil laki-laki mati, dia punya anak 3 ya, perempuan 2, laki-laki 1. Nah, dia telepon, Ustadz, saya ini terus terang aja gitu, ini guru ngajinya dia, saya nggak kuat nih gitu, saya kayaknya mau bunuh diri. Kaget Ustadznya, kenapa gitu? Ini Allah menguji saya, anak saya satu-satunya yang laki diambil, mana masih kecil gitu ya. Lalu Ustadz itu suruh udah kalau gitu wudhu aja biar tenang, terus sholat 2 rakaat. Ustadz juga ikut sholat tuh. Lalu setelah itu suruh baca Quran, coba deh baca Quran. Asal surat apa udah asal buka aja. Nah, begitu dibuka ya, terus dia habis itu udah tenang tuh. Nah, ustadznya penasaran kok nggak ada berita lagi. Nah, setelah berikutnya ditanya, Ustadz, saya sekarang udah ditanya sama Ustadz, kamu waktu itu surat apa yang dibaca gitu. Nah, jadi orang ini rupanya udah bangkit. Karena apa? Karena anak yang meninggal itu setahun kemudian udah diganti sama Allah dengan anak laki-laki yang sehat, yang menyenangkan. Lalu ditanya sama Ustadznya, penasaran, surat apa? Surat Al-Kahfi, mulai dari ayat 5 itu ya. Surat Al-Kahfi ayat 5 apa ya Bu Cai?
Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al li wajha qa'iman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina wa yubashshirul mu'minina lagi. Nah, saya buka aja ya. Nah, itu ternyata setelah dibaca, nah itu bisa menyelesaikan masalah. Ini udah pernah saya ceritain sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar ingat lagi ya. Ya, di sini dikatakan wayun jirolajina qalu tahajjalu walada. Ya. Dan untuk mengingatkan orang-orang yang mereka berkata bahwa Allah telah mengambil anak. Nah, dia kan tadinya menuduh Allah telah mengambil anaknya. Nah, dia baca, kebetulan yang dibaca surat Al-Kahfi ayat 5. Wayun jirolajina qalu tahajjalu walada, dan Allah memperingatkan, Allah marah kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil anak. Lalu dikatakan di sini ayat berikutnya malahum bihi min ilmi, ya. Tidak ada bagi mereka dengan mengatakan itu dengan ilmu, ya. Dia asal ngomong itu. Wala li abaihim, dan tidak juga termasuk orang tua mereka, itu enggak bisa mengatakan bahwa Allah mengambil anak. Kaburat kalimatan tahruju min afahim, ya. Sangat buruk perkataan itu yang keluar dari mulut mereka. Iyaquluna illa kajiba, ya. Tidak lain itu mereka mengatakan itu adalah satu kebohongan atau kedustaan. Wala alaka bahiun, maka barangkali engkau ya akan mencelakakan nafsaka ala asariba. Nah, karena dia mau bunuh diri, barangkali engkau ingin mencelakakan dirimu, ya. Asarimata ilam yu'minu, ya. Tidak lain ini karena tidak beriman dengan hajal hadisi, dengan Al-Quran, asafa, yang karena dia bersedih hati. Jadi ketika dia mengatakan Allah nggak adil, Allah telah mengambil anak, Allah menegur di surat Al-Kahfi, ya, bahwa tidak benar kalau Allah mengatakan bahwa dia telah mengambil anak, dan perkataan ini adalah kalimat yang buruk, dan ini dia tidak beriman dengan hajal hadisi Al-Quran karena dia nggak mau ini sampai dia mau bunuh diri. Nah, baru di sini nih ketika ayat 7-nya baru dia tersadar, inna ja'alna ma'alal ardi jinatan, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai jinatan, sebagai perhiasan, laha linabluwahum, untuk menguji mereka ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Jadi anak, istri, harta itu sebagai perhiasan. Untuk apa? Untuk menguji. Nah, ketika dia membaca ayat ke-7 baru dia tenang hatinya, ya. Jadi Al-Qur'an bisa menyelesaikan satu masalah. Ketika dia mau bunuh diri, ketika dia baca Al-Qur'an, kebetulan pas ayat Al-Kahfi cocok pas, ya. Pas ayat 7-nya dia kena nih, inna ja'alna ma'al ardi jinatan, sesungguhnya apa yang ada di bumi ini adalah sebagai perhiasan. Anak, istri, harta itu perhiasan, ya. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, dari situ mulai dia sadar bahwa itu adalah ujian bagi Allah, ya. Begitu juga, ya, bisa menyembuhkan penyakit, ini mukjizat, ya. Jadi semua ayat bagus termasuk Yasin. Ya. Cukup ya kita hotmail Quran ya. Satu lagi Pak, keutamaan baca Al-Kahfi atau Yasin Pak? Ya, kalau disunahkan sih Al-Kahfi, ya, karena kalau sunahnya Al-Kahfi itu, ya, itu nanti bisa menjaga kita dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, ya. Itu ada cahaya melindungi kita sehingga kita dimudahkan dalam ibadahnya. Juga nanti yang pasti itu kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal yang pasti, ya. Ya, baik, kita hafal Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wazukna tilawatahu ana al-laili wa
atrafana waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah jami ya, habis pengajian, masya Allah, makan-makan yang luar biasa ya. Tuh, masya Allah, ini bapak-bapaknya banyak nih ya. Tuh, nah ini di sini ibu-ibunya juga banyak nih ya. Tuh. Habis kajian makan-makan nikmat banget ini. Tiap Selasa kajian tadabbur Quran, masya Allah. Oke, thank you.